Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, Eskom Mkom. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap program studi Sistem Informasi di STM IK Widya Cipta Dharma. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana komputer, sistem informasi, dan magister komputer teknik informatika. Di STMIK Widya Cipta Dharma, saya ditugaskan mengampu mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, mata kuliah utama yang saya akan sampaikan yaitu jaringan komputer dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini diajarkan di program studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika di STM IK Widya Cipta Dharma untuk mahasiswa semester 4. Pada akhir sesi, saya akan menyajikan rekaman proses pembelajaran berupa tatap maya, capaian pembelajaran program studi prodi yang dibebankan pada mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mengetahui dasar jaringan komputer, merancang topologi jaringan, dan keamanan jaringan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, krisis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu melakukan monitoring jaringan, troubleshooting, dan fasih menggunakan protokol analisis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dasar jaringan komputer, merancang topologi jaringan, keamanan jaringan, dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar jaringan komputer pada setiap layer dengan pengelolaan atas jaringan yang dapat memberikan keamanan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengkonfigurasi routing, memonitor keamanan dan pengaturan akun pengguna, mengatasi serangan pada jaringan, mengidentifikasi sumber kerusakan, memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan, mengoptimalkan kinerja sistem jaringan, dan mampu melakukan dan restore konfigurasi perangkat jaringan. Kemampuan akhir yang kita harapkan pada pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan device dan service yang digunakan untuk mendukung komunikasi pada jaringan data dan internet. Mahasiswa mampu melakukan perintah CLI, Command Line Interface, untuk melakukan konfigurasi switch dan router basic. Mahasiswa menjelaskan peran setiap lapisan-lapisan protokol pada jaringan data. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pengalamatan dan skema pengalamatan pada berbagai lapisan jaringan data di ruang lingkup IP versi 4 dan IP versi 6. Mahasiswa dapat melakukan desain, perhitungan, dan menerapkan subnet mask dan pengalamatan untuk memenuhi syarat yang diberikan pada jaringan IP versi 4 dan IP versi 6. Mahasiswa dapat menjelaskan transport layer, mahasiswa dapat menjelaskan application layer, dan mahasiswa dapat menyelesaikan jaringan sederhana menggunakan router dan switch. Deskripsi mata kuliah. Dalam mata kuliah ini akan membahas arsitektur jaringan, media dan layanan jaringan, berbagai model jaringan komputer, command line interface, dasar pada switch dan router, layer model OSI dan TCP atau IP, dan cara kerja dan struktur IP address. Metode penilaian pada mata kuliah jaringan komputer yaitu
tugas dan kehadiran 25%, UTS ujian tengah semester 25%, dan UAS ujian akhir semester 50% dengan batas kelulusan mahasiswa 60 dan ambang batas kelulusan mata kuliah 60. Bahan kajian utama yang saya gunakan yaitu dengan referensi melalui CCNA Introduction to Network, bisa kita akses melalui website www.netatkad.com, dan buku referensi Sofana Iwan tahun 2014, Cisco CCNA dan Jaringan Komputer Informatika Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada pertemuan pertama untuk capaian profil mata kuliah, yaitu konsep dasar jaringan dan layanan jaringan. Adapun sub CPMK pada pertemuan pertama adalah mahasiswa menjelaskan device dan servis yang digunakan untuk mendukung komunikasi pada jaringan data dan internet. Metode yang saya gunakan pada proses pembelajaran yaitu ceramah dan tanya jawab, pembelajaran mandiri, dan asesmen menggunakan kelas kursus pada Cisco Academy. Baik, berikut adalah video unjuk kerja bidang pengajaran untuk mata kuliah jaringan komputer. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini mungkin pertemuan kedua, tapi materi pertama yang mungkin akan Bapak sampaikan di mata kuliah jaringan komputer ya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah sedikit ya membahas tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan selama 16 pertemuan atau 16 minggu ya, mata kuliah yang akan kita bahas ya. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mata kuliah ya, berkaitan dengan konsep dasar jaringan dan layanan jaringan. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga kita dapat berkumpul ya di kegiatan perkuliahan, walaupun ini perkuliahan dengan tatap maya online, tapi kita bisa eh, insya Allah bisa memaksimalkan ya kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak akan share screen untuk materi kita. Ya, baik, kita lanjut ya di materi perkuliahan ya, jaringan komputer. Untuk sebenarnya ini minggu kedua, tapi di materi pertama ya, konsep dasar jaringan komputer, konsep dasar jaringan dan layanan jaringan ya. Oke, di bagian pertama itu ada network after all levels ya. Jadi jaringan itu menyambungkan kita ya. Ya, jadi komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal ya. Di dunia ini melalui penggunaan jaringan kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jaringan itu ya ibaratnya tanpa batas ya, tidak ada batasan. Dunia tanpa batas, komunikasi secara global dan jaringan untuk manusia ya. Jadi tidak ada batasan kita untuk melakukan komunikasi ya. Oke, nah di sini ada komponen ya, network komponen. Jadi peran dari tuan rumah atau host rule ya. Setiap komputer di jaringan disebut host atau perangkat akhir.
server adalah komputer yang menyediakan informasi ke perangkat akhir ya. Di sini ada email server ya, ada web server, ada file server ya. Sedangkan klien adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi ya berupa halaman web dari server ke email atau dari email ke server ya. Di sini ada contohnya ya berupa klien, cloud ya, internet dan server ya. Jadi eh, semua akan terhubung ya ke dalam internet. Ya, dimungkinkan untuk memiliki perangkat yang berfungsi sebagai klien dan server dalam jaringan ya, peer-to-peer. Desain jaringan jenis ini hanya direkomendasikan untuk jaringan yang sangat kecil. Mungkin teman-teman ada yang bisa sampaikan atau jelaskan oleh Oke, boleh. Mungkin siapa? Muhammad Fitrah ada nggak? Hadir, Oke. Pak. Ya, coba Muhammad Fitrah gimana nih maksudnya? Nggak apa-apa salah, kita kan belajar ya. Nanti kita perbaiki. Ayo. Jadi mulai dari orang mengirim sesuatu ke LAN yang sebelah kanan itu. Cuman dia mau melalui jalur internet worknya dulu. Iya, Dari internet worknya ini, file yang mau dikirim ini sedang anggap aja memperkirakan mau lewat mana jalur yang tercepat. iya, sedang proses ya berarti ya, adanya proses. Ya, Oke, Pak. selanjutnya, Dan setelah dia melihat-melihat jalur tercepat yang tengah ini, maka dia bakal lewat situ dan mengirimnya ke LAN kanan supaya file itu dilihat oleh pengguna pengguna layannya atau gitu. user yang lain satunya ya, oke, ya, Ya, oke, cukup baik ya untuk jawabannya ya. Jadi kurang lebih ya apa yang disampaikan oleh Fitrah ya. Jadi perangkat akhir ya, perangkat akhir tujuan. Jadi perangkat akhir tujuan adalah user ya. User itu mengirimkan data sampai ke perangkat akhir tujuannya seperti tadi. Di sini kan ada dua LAN, jadi user yang satu dia akan mengirimkan pesan melalui dibatasi di tengah-tengahnya ya internet networknya. Nah, sampai ke perangkat akhirnya sehingga nanti si user yang menjadi tujuan itu akan menerima berupa file dan lain sebagainya. Atau kita bisa sebut sampai data itu terkirim ke perangkat akhir tujuannya. Oke. Oke, selanjutnya network media ya merupakan komunikasi jaringan terjadi melalui media transmisi yang memungkinkan perpindahan pesan dari sumber ke tujuan ya. Di sini kita bisa lihat ada tiga media yang kita gunakan ya, copper, fiber optik, dan menggunakan wireless ya. Itu ya tiga bagian penting yang harus kalian ketahui karena ini bagian penting di dalam jaringan ya, media network media atau media network ini bagian penting. Jadi kalian harus bisa ingat ya jika ditanyakan, jika dikatakan apa media pada jaringan, ya. Jadi kalian sebutkan ada tiga ya, melalui cover, melalui fiber optik, dan melalui wireless gitu ya. Oke. Nah, di sini ada network, presentation, ya, topologi. Ya, apa itu? Ya, jadi presentasi jaringan ya. Di dalam jaringan itu eh, atau topologi jaringan yang biasa disebut diagram topologi menggunakan simbol ya khusus untuk mempresentasikan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan ya. Istilah-istilah ini biasa disebut ya kartu antarmuka jaringan ya atau NIC, Network Interface Card ya. Lalu port fisik atau physical port ya. Lalu ada antarmuka jaringan ya atau network interface. Nah, di sini ada diagram topologi, ada dua bagian ya. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan instalasi kabel. Ya, sedangkan diagram topologi logis menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan. Ya, jadi
diagram topologi ini mempunyai makna yang berbeda ya. Diagram topologi fisik ya secara fisiknya, sedangkan diagram topologis dia akan menggambarkan topologi secara logisnya itu seperti apa, sedemikian rupa atau seperti apa ya, begitu ya. Nah, kita masuk di jenis-jenis jaringan umum. Apa sih jenis-jenis jaringan umum yang kita gunakan? Nah, di sini ada 4 ilustrasi nih, jaringan berbagai ukuran. Jaringan dari berbagai ukurannya, ada 4 ya. Ada small home, ada SOHO ya, atau small office atau home office. Sini juga ada medium atau large ya, atau dan selanjutnya ada world wide network. Nah, mungkin sebelum Bapak sampaikan, ada yang bisa memberikan contohnya nggak? 4 gambar ilustrasi ini, kalau dari segi contohnya seperti apa? Oke, ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan, Mbak Anissa Puspitasari mungkin ya. Gimana contohnya ya? Kalau small home itu bisa terhubung dari beberapa WiFi menggunakan IndiHome Mm-mm. ke internet, laptop, PC, HP, jaringan Ya. telepon. Betul. Kalau Soho, eh, mem- em, kalau Soho menghubungkan dari jaringan komputer ke jaringan yang lain seperti kayak komputer perusahaan ke komputer pribadi. Iya, Itu bisa jadi boleh. Oke. Selanjutnya yang medium tuh gimana contohnya? Itu kalau kita lihat tadi gambarnya ada 3 itu, 3 lantai. Nah, dia mau menggunakan lokasi lokasi dari penghubung komputernya menggunakan internet yang mm, kabel WAN, WAN atau LAN untuk menghubungkan banyak lokasi dari komputer yang dari lantai 1, 2, sampai 3. oke, nah di sini ada LAN dan ada WAN ya. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup ya, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab ya. 2 jenis jaringan yang paling umum digunakan yaitu yang local area network ya atau LAN dan wide area network dan atau sering disebut WAN. Nah, dua infrastruktur jaringan ini yang seringkali kita atau diilustrasikan di dalam apa ya dunia nyata ya, kenyataannya dalam industri dan lain sebagainya ya. Nah, secara garis besar kita bisa lihat di topologi ini ya. Di sini sama seperti contoh yang tadi sebelumnya. Ya, ada home office, ada central, ada branch ya. Nah, dia terhubung ke semuanya ya. Jadi yang berupa jaringan local area network ya dihubungkan dengan wide area network yang dihubungkan secara jaringan globalnya ya. Oke. Oke, selanjutnya ada LAN dan WAN ya. Ini secara spesifik atau secara detailnya ya. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis kecil ya. Sedangkan WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis luas ya. Mungkin secara perbedaannya nanti bisa kalian lihat ya di dua bagian ini ya. LAN menghubungkan perangkat-perangkat akhir and device dalam suatu area terbatas, dioperasikan dan dikelola secara mandiri oleh satu organisasi atau individu, menyediakan bandwidth
berkecepatan tinggi ke perangkat internal ya, menghubungkan LAN di area geografis yang biasanya dikelola oleh satu atau lebih layanan dan biasanya menyediakan tautan berkecepatan lebih rendah dan antar LAN itu yang di bagian WAN-nya ya. Oke. Oke, selanjutnya ada intranet dan extranet ya. Intranet adalah infrastruktur jaringan privat yang terdiri dari kumpulan LAN dan WAN internal milik suatu organisasi, dirancang secara eksklusif untuk anggota organisasi yang berwenang dan pihak eksternal dengan otorisasi khusus ya. Sedangkan extranet merupakan perluasan terkendali dari intranet ya, organisasi yang memungkinkan akses terbatas dan aman bagi yang pertama adalah mitra bisnis terpercaya, vendor atau penyedia jasa dan klien khusus, pihak eksternal yang berkolaborasi. Jadi itu ya perbandingannya intranet, extranet ya, ada internet ya di tengah-tengahnya. Ini ada ilustrasi gambar ini di tengah-tengahnya ini intranet ya, company only-nya ya. Dan extranet dia sebagai supplier, customer, sama kolaborator. Dan di akhir ini ada internet ya. Teknologi akses internet ya. Ada banyak cara ya untuk menghubungkan pengguna dan organisasi internet ya. Layanan internet yang umum digunakan untuk penggunaan 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 rumahan dan kantor kecil mencakup ya kabel broadband melalui jaringan TV kabel ya, DSL, digital sub subscriber line, jaringan nirkabel tetap atau fixed wireless access, dan one nirkabel, dan layanan seluler ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak persilakan. Pak, saya ingin bertanya nih Iya, tentang topologi. iya, Tadi oke. itu perbedaan topologi fisik dan topologi logis itu bisa dibedakan dari segi apa, Pak? Oke ya, mungkin ada di slide berapa tadi kita lihat dulu ya. Nah, ini ya di slide 13 ya, mungkin akan Bapak jabarkan secara detailnya ya. Topologi fisik dan topologi logis ya. Bisa kalian perhatikan di sini. Topologi fisik yang di sebelah kiri ya, di sini ada server, ada switch, router, ada laptop. Secara topologi fisik bisa kita contohkan itu adalah gambaran fisik gambaran fisiknya yang nanti akan kita gunakan. Itu diagram topologi fisik. Artinya ya, artinya kita harus kita sebagai mungkin yang mengetahui ya atau pengembang jaringan mungkin ya. Nah, di sini kita harus mengetahui tata letaknya secara fisiknya itu bagaimana seperti apa itu topologi fisiknya. Contohnya di sini ya, di sini ada gambar, ada menjelaskan tentang rak 2 ya atau SAP 1 di bagian server. Itu fisiknya secara topologi fisik. Di sini ada switch ya, rak 1, SAP 2, dan di sini ada router juga ya, rak 1 dan SAP 2 ya. Sedangkan gambarannya topologi logis ya, itu menggambarkan perangkatnya, perangkat, port, dan skema pengalamatannya itu seperti apa sih? Itu ya. Secara logisnya bagaimana sih? Contohnya di sini ada, kalau di topologi kita lihat ini, di sini ada F0/1 ya. Kalau kita sebut biasanya itu pas Ethernet 0/1 ya di dalam jaringan itu. Ini pelabelan. Jadi pada saat kita ingin menghubungkan ya switch ini, menghubungkan server ke switch, itu kita harus tahu nih pengalamatannya, pelabelannya bagaimana. Nah, ini yang namanya topologi logis. Jadi, pelabelan pada jaringan, topologi jaringannya. Sedangkan topologi fisik di sini adalah secara topologi fisiknya. Hardware-nya yang kita gunakan apa? Perangkatnya apa? Ada server, switch, router. Itu secara fisiknya. Sedangkan logis berarti yang menghubungkannya ya. Dari topologi fisik itu yang menghubungkan ke topologi fisik itu apa?
perantaranya tadi. Di sini ada pas Ethernet-nya ya, terus nanti bisa menggunakan portnya, posisi portnya di mana, terus pengalamatannya berarti berkaitan dengan IP address-nya. Berapa sih IP address dari pas Ethernet 1 nanti dihubungkan ke switch ya di Gigabit 01 ini dia menggunakan IP berapa. Mungkin seperti itu ya ilustrasinya. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi ya di pertanyaan. Ada lagi mungkin satu lagi ya di pertanyaan. Baik Pak, boleh saya bertanya? Iya boleh silakan. Tadi kan ada yang tertulis internet sama Ethernet. Itu perbedaannya seperti apa ya Pak? Oke, internet dan extranet ya. Extranet. Extranet ya maksudnya ya. Oke. Internet dan extranet tadi kalau tidak salah itu ada di slide. Di sini ada intranet dan extranet. Sebenarnya sudah jelas ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan mungkin ilustrasinya contoh ya. Contoh kecil saja ya. Kok contoh yang mungkin bisa kita hadapi di dalam keseharian atau kenyataannya ya. Nah, intranet di sini apa? Intranet kan intranet di dalam ya, dalam lokal ya, dalam lokal internetnya. Sedangkan extranet di sini adalah di luar ya, perluasan atau di luar kendali. Nah, kita fokus di intranetnya dulu. Intranet artinya kita berada di dalam infrastruktur jaringan. Contohnya di kampus kita ya, di STIMIK Widya Cipta Dharma. Nah, itu artinya intranet ya, user-user yang terhubung melalui dalam jaringan itu bisa dikatakan intranet. Itu dia sudah masuk dalam jaringan ya, tapi belum berada di internetnya. Artinya dari user 1, user 2, user 3 yang saling terhubung di dalam area kampus itu sudah kategorinya intranet. Kita bisa akses, kita bisa berbagi, kita bisa sharing masih di dalam lokal jaringan itu internet. Nah, sedangkan extranet itu sudah meluas keluar. Artinya masih ada kaitannya dengan intranet, ya, masih ada kaitannya dengan intranet. Artinya itu bisa dari luar, kita dari luar kampus bisa melakukan akses ke dalam kampus kita. Itu sudah extranet. Sehingga dikatakan apa? Ada perluasan kendali. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada perkuliahan jaringan komputer ya pada hari ini bisa diserap dengan baik ya. Oke, mungkin ini saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kita bisa bertemu di minggu berikutnya ya dengan materi selanjutnya. Insya Allah materi selanjutnya adalah berkaitan tentang eh, CLI ya atau Command Line Interface ya. Mungkin secara detailnya nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk waktunya ya teman-teman. Mungkin kita akhiri pertemuan atau perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata atau materi yang mungkin belum tersampaikan ya. Nanti mungkin boleh silakan di pertemuan berikutnya nanti ditanyakan kembali karena kita ada sesi feedback ya, mengulas kembali materi yang sudah kita bahas hari ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.